Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrina Rahmayhidayah dari kelas 12C ingin menyelesaikan tugas akhir yaitu podium wicara yang bertemakan tentang meletusnya Gunung Semeru. Ada sebuah nama yang ketika disebut seketika membawa luka kita pada gambaran duka, debu, dan perjuangan, yaitu Semeru. Saya di sini bukan hanya untuk berbicara tentang Semeru sebagai sebuah fenomena geologi. Saya ingin kita semua merenung lebih dalam bahwa apa yang terjadi di kaki gunung tertinggi di Pulau Jawa itu adalah cermin besar dari pilihan-pilihan kolektif kita sebagai manusia. Saat kita mendengar nama Gunung Semeru, hati kita seketika pilu. Kita teringat pada tragedi kemanusiaan yang luar biasa pada saudara-saudara kita yang kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Bahwa erupsi Semeru bukan sekedar bencana alam biasa, melainkan sebuah tragedi yang diperparah oleh kelalaian manusia. Bahwa skala kehancuran dan jumlah korban jiwa yang kita saksikan sebenarnya adalah buah dari kompromi kita yang terus-menerus terhadap resiko. Emosi saya bergejolak, ada rasa marah, sedih, dan frustasi. Karena kita semua tahu zona merah itu ada, tapi kita seolah membiarkan saudara-saudara kita membangun kehidupan di atas bom waktu. Di satu sisi, alasan mengapa ini adalah tragedi besar terlihat sangat jelas. Dari fenomena alam ini adalah mesin penghancur yang tak kenal ampun. Awan panas guguran dan lahar dingin menyapu bersih pemukiman, memutus infrastruktur vital seperti jembatan dan merenggut mata pencaharian para korban. Trauma psikologis yang ditinggalkan pada korban selamat pun tak terbayang dalamnya. Namun, kita juga harus lihat alasan positifnya. Mengapa manusia nekat kembali ke sana? Alam bekerja dengan dua sisi mata uang. Material vulkanik yang sama yang hari ini mematikan adalah jaminan kesuburan tanah yang luar biasa di masa depan. Ini adalah delima abadi bahaya yang mengancam dan berkah yang menghidupi. Tapi jangan lupakan buktinya. Kita tidak sedang berbicara fiksi. Data resmi BNPB pada erupsi dahsyat Desember 2021 mencatat puluhan jiwa melayang dan ribuan rumah luluh lantak. Kita semua tahu bagaimana saksi jembatan Geladak Perak, Urat Nadi Vita Lumajang Malang, runtuh diterjang material. Jurnal-jurnal ilmiah yang saya pelajari seperti dari UGM dan ITB sudah memetakan dengan jelas area seperti Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro adalah zona kawasan rawan bencana atau KRB. Itu adalah zona merah pekat, namun di sanalah pemukiman padat berdiri. Kesimpulan kecil letusan Semeru adalah siklus alam, namun skala bencananya adalah hasil dari tata ruang kita yang bermasalah. Ini bukan salah gunungnya, ini salah kita yang tidak menghormati rumahnya. Dari fakta tersebut, kita harus berani melangkah ke argumen berikutnya. Kita sering menyalahkan korban. Kita sering bertanya, mengapa mereka tidak pindah? Mengapa mereka kembali lagi? Saya berargumen bahwa solusi relokasi tidak semudah membalikan telapak tangan. Ini adalah pandangan yang terlalu menyederhanakan masalah sosial yang akut. Alasan utamanya adalah keterkaitan ekonomi yang vital. Mereka adalah petani, peternak, dan penambang yang hidupnya bergantung pada kesuburan tanah vulkanik itu. Memindahkan mereka ke lokasi yang baru, yang aman, namun tanpa lahan garapan yang subur atau akses pekerjaan, sama saja dengan memindahkan mereka dari bencana alam ke bencana kemiskinan yang berlangsung pelan-pelan. Pasca erupsi 2021, pemerintah memang sigap membangun hunian relokasi. Namun, kita lihat di berbagai liputan berita, banyak warga yang enggan pindah atau bahkan diam-diam kembali ke rumah lama mereka yang memang rusak untuk menggarap ladang. Mereka dihadapkan pada pilihan yang mustahil keselamatan jiwa di satu sisi atau kelangsungan dapur dan biaya sekolah anak di sisi lain. Maka, persoalan Semeru bukan hanya soal teknis mitigasi, tapi soal keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat lingkar api. Argumen saya yang paling krusial kita telah gagal dalam edukasi dan mitigasi bencana sesungguhnya. Kita punya teknologi, kita punya sirine, kita punya PVMBG yang bekerja 24 jam. Tapi itu semua
bisa menjadi sia-sia jika tidak menjadi budaya. Mengapa? Nah, mitigasi bencana yang berhasil bukanlah seberapa canggih alatnya, tapi seberapa cepat masyarakat merespon tanda bahaya. Jika sirine berbunyi tapi warga menganggap, itu udah biasa, maka teknologi itu gagal. Ini terjadi karena kurangnya latihan atau drill kebencanaan yang rutin dan realistis. Bukti kegagalan ini ada pada kesaksian para korban selamat. Banyak yang mengatakan mereka tidak mendengar peringatan dini atau peringatan datang terlambat saat awan panas sudah terlihat di puncak. Status siaga dari PVMBG seringkali tidak terdistribusi dengan cepat dan efektif ke tingkat RT RW di dusun-dusun terpencil. Kita melihat kepanikan yang terjadi di mana warga berlarian tanpa arah evakuasi yang jelas. Ini menunjukkan bahwa jalur evakuasi dan local wisdom saja tidak cukup jika tidak diasah secara konsisten. Inilah mengapa investasi terbesar kita seharusnya bukan hanya pada alat, tapi pada manusia. Pada simulasi rutin yang membuat evakuasi menjadi refleks, bukan kepanikan. Semeru tidak pernah berkhianat. Dia selalu memberi tanda. Kitalah yang sering abai membaca tanda-tanda itu. Kita sibuk mengeksploitasi kesuburannya, tapi kita lupa pada amarahnya yang bisa datang kapan saja. Sebagai generasi muda, sebagai calon pemimpin masa depan, tugas kita bukan menyalahkan alam. Tugas kita adalah belajar sainsnya, pahami resikonya, dan yang terpenting, mendesak lahirnya sistem yang lebih manusiawi. Sistem yang tidak memaksa rakyat kecil di lereng gunung untuk memilih antara mati oleh lahar atau mati oleh lapar. Titipkan satu pertanyaan pemantik. Saat gunung itu kembali bergejolak, dan pasti akan bergejolak, apakah kita hanya akan menjadi bangsa penonton yang pasrah berduka, atau kita akan menjadi generasi yang akhirnya berhasil memutus siklus kelalaian ini? Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.